Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah Rahayu, NIM 23980155119 dari Rombel 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan, peran agen konservasi, dan peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi. Sustainable Development Goals atau SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga 2030. SDGs dirancang untuk menjadi seruan universal yang bertindak dalam mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan bahwa semua orang dapat menjalani kehidupan yang damai dan sejahtera. SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs yang diadopsi pada tahun 2000. SDGs adalah perpanjangan dari MDGs dan bertujuan untuk mengatasi urusan MDGs yang belum selesai dan melampauinya. SDGs mencakup berbagai isu termasuk kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan aksi iklim. SDGs memiliki 17 tujuan, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Urgensi SDGs untuk dunia pendidikan di Indonesia. Urgensi Sustainable Development Goals atau SDGs untuk dunia pendidikan di Indonesia pada tingkat sekolah dasar adalah penting, karena pendidikan yang berkualitas merupakan faktor penting untuk menciptakan generasi penerus yang akan membawa negara ke masa depan. SDGs memiliki target yang terkait pendidikan, seperti SDG nomor 4, yang menegaskan pentingnya pendidikan yang berkualitas untuk semua, dari tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi. Pendidikan yang berkualitas memainkan peran penting dalam mendorong inovasi, penelitian, dan perkembangan teknologi, serta membantu individu memahami dan menghargai keragaman budaya dan pandangan dunia. Upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia dalam menerapkan SDGs. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan, seperti sulitnya akses ke sekolah yang membuat pendidikan tidak merata di seluruh wilayah. 2. Implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar dapat mengoptimalkan pembelajaran intrakurikuler dengan berbagai konten yang dimaksudkan untuk memenuhi kompetensi peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kajian pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. 4. Peningkatan keterampilan guru. Peningkatan kualitas pendidikan memerlukan peningkatan keterampilan guru dan kompetensi tenaga pendidik. Peran agen konservasi terhadap nilai, karakter, dan lingkungan di dunia pendidikan. Agen konservasi memiliki peran penting dalam pendidikan, baik di aspek nilai, karakter, maupun lingkungan. Pendidikan karakter berbasis konservasi merupakan contoh dari upaya pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai jujur, peduli, toleran, demokratis, santun, cerdas, dan tangguh ke dalam diri peserta didik. Nilai-nilai karakter dalam konservasi seperti religiusitas, kemandirian, gotong royong, dan integritas juga diterapkan dalam pendidikan untuk membentuk individu yang memiliki karakter yang sadar dan peduli terhadap konservasi alam. Pendidikan konservasi alam merupakan sebuah pendidikan yang memiliki tujuan untuk membentuk individu yang memiliki literasi, berkarakter, dan menjadi agen pelestarian alam. Dalam pendidikan, agen konservasi juga bertugas untuk mengubah lingkungan sekolah dan mengarahkan peserta didik kepada pembentukan individu bermoral. Pendidikan karakter dimulai dari lingkungan keluarga, yang merupakan dasar dari pembentukan karakter seseorang. Selanjutnya, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pendidikan juga harus tetap memperhatikan keempat, kesehatan, kebersihan, kerapian, dan keamanan. Adapun peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan di Indonesia yaitu
1. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang kedua, mendorong peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat mengakses materi pembelajaran dengan lebih mudah dan efektif. Yang ketiga, memungkinkan peserta didik di daerah terpencil untuk belajar tanpa batasan geografis atau keterbatasan fisik. Yang keempat, membantu pengembangan dan pemanfaatan bahan pembelajaran. Yang kelima, teknologi informasi membantu kegiatan pembelajaran jarak jauh tanpa adanya bimbingan dari pengajar. Yang keenam, teknologi informasi membantu pembelajaran berbasis data, yang memungkinkan penggunaan data yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.